seorang sahabat dari Madinah, bukan orang Makkah, seorang sahabat dari golongan Ansor, bukan golongan Muhajirin, seorang sahabat dari kabilah Khazraj, dari suku Najjar. Karena Khazraj itu ke bawahnya banyak kabilah-kabilah lagi. Seperti kalau kita menyebut Quraisy, suku Quraisy ke bawahnya banyak kabilah-kabilah lagi. Semua yang binnya, nasabnya sampai ke Ghalib bin Fihr, maka dia Quraisy. Umar bin Khattab dari suku Adi, Bani Adi, Quraisy. Abu Bakar dari suku Tayyim, Quraisy. Abu Sufyan dari suku Abdiddar, Quraisy. Kemudian Utsman dari suku Muawiyah, dari kabilah Bani Umayyah, Quraisy, dan seterusnya. Sehingga menyebut kabilah Quraisy itu berarti gabungan dari beberapa kabilah. Kalau perbandingannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ada 12 nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Fihr. 12 generasi sampai ke atas itulah yang disebut dengan Quraisy. Kira-kira ada berapa cabang dari Fihr ke bawah? Itu semuanya disebut Quraisy. Begitu juga di Madinah ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus turunan kabilahnya ada banyak, Khazraj turunan kabilahnya juga ada banyak. Di antara turunan kabilah Khazraj di antaranya adalah kabilah Bani Najjar. Dan kabilah Bani Najjar ini kabilah neneknya Abdullah, istri dari buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebab alasan kenapa Abdullah meninggal di Madinah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah pulang dari Syam dalam perjalanan rihlat asyita'i was-saif. Ini Syam, ini Madinah, ini Makkah. Dari Syam Abdullah pulang ke Madinah singgah untuk menyambung silaturahim karena ada kerabat di sana dari kabilah Bani Najjar. Boleh jadi di antara hikmah kenapa Allah menghijrahkan, menakdirkan kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di antara hikmahnya untuk tetap terjaga silaturahim di sana, karena di sana masih ada kerabat Rasulullah dari jalur ayah. Ala kulli hal, malam hari ini kita akan berkisah lagi sosok Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari Al-Badri. Al-Ansari karena beliau orang Madinah, An-Najjari karena kabilahnya kabilah Najjar, Al-Badri karena beliau termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Hadirin rahimakumullah, Abu Ayyub Al-Ansari termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun dari golongan Ansar, bukan dari golongan Muhajirin. Karena di antara golongan Ansar yang bisa kita sebut as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali menyatakan kesetiaan ke Rasulullah dalam perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Orang yang pertama atau generasi pertama yang masuk Islam dari Madinah itu 6 orang anak muda. Yang paling tua usianya 21 tahun, namanya As'ad bin Zurarah. Pada waktunya insyaallah kita akan bercerita tentang As'ad bin Zurarah. Abu Ayyub Al-Ansari masuk Islam di tangan 6 orang anak muda ini. 6 orang anak muda, mereka sedang haji di Mekah, jumpa dengan Rasulullah SAW. Saat itu usia Rasulullah sekitar 50-an tahun. Dan saat itu Siti Khadijah meninggal, Abu Talib juga meninggal. Akhirnya Rasulullah berdakwah ke kabilah-kabilah. Semua kabilah menolak. Kenapa? Menerima Nabi Muhammad, menampung Nabi Muhammad SAW, mengajak Nabi Muhammad ke kabilah mereka,
sama saja menyatakan berperang dengan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW diperangi orang Quraisy. Sekarang ada kabilah yang ingin melindungi Nabi Muhammad, membawa ke kabilahnya, sama saja dengan menyatakan perang dengan orang Quraisy. Semua kabilah nolak, nggak bisa. Ini kita sama saja cari musuh dengan orang Quraisy. Singkat cerita, di hari terakhir musim haji, Rasulullah SAW berjumpa dengan 6 orang anak muda. Rasulullah kenalan. Singkat cerita, 6 orang anak muda ini masuk Islam. Mereka kembali ke Madinah. Kata Rasulullah, tahun depan kita ketemu lagi di sini, di Mina. Singkat cerita, tahun depan awalnya 6 orang, tahun depan 12 orang. Datang ke Mekah, haji lagi, ketemu dengan Rasulullah, dikenalah dengan peristiwa yang kita kenal dalam sejarah, Sumpah Aqobah yang pertama, atau Baiat Aqobah yang pertama, Sumpah Aqobah yang pertama. Jumlahnya 12 orang dari 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau engkau ingin datang ke Madinah, kami siap untuk melindungi Anda. Kata Rasulullah, enggak, kalian pulang dulu ke Madinah, ajak orang Madinah masuk Islam, tahun depan kita ketemu lagi di sini. Mereka pulang. Tahun depan ketemu lagi dengan Rasulullah dengan jumlah yang jauh lebih banyak, 6, 12. Kira-kira progresnya setelah 12 ke berapa? 24, 75. Dari 6 ke 12 ke 75. Apa rahasianya? Atau apa di antara rahasianya dari 6 ke 12 ke 75? 6 itu yang masuk Islam hanya dari kabilah Khazraj saja. 12 itu yang masuk Islam dari Aus dan Khazraj. Jangan lupa dalam sirah kita membaca Aus dan Khazraj itu 2 kabilah besar yang selalu bergesekan di Madinah, musuh bebuyutan antara Aus dan Khazraj. Tapi ketika anak muda dari Khazraj masuk Islam, anak muda dari Aus masuk Islam, mereka bersatu di bawah bendera Islam. Mereka pulang ke Madinah, mereka berhasil mengislamkan 75 orang kurang lebih. Artinya kalau umat bisa menyatukan kekuatan, bisa sinergi, hasilnya insya Allah bisa jauh lebih maksimal. Kalau hanya 6 orang, ya 12 hasilnya. Tapi kalau 12 orang dari 2 suku yang berbeda, bisa mengajak 75 orang. Di antara 75 orang itu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi semua kebaikan, semua pahala, semua keistimewaan, semua keutamaan yang dimiliki oleh orang Madinah itu berawal dari 6 orang anak muda. Sejarah kota Madinah, sejarah hijrahnya Rasulullah SAW itu berawal dari pertemuan beliau SAW dengan 6 orang anak muda. Ini mengingatkan kita dengan sejarah Indonesia. 1928 Sumpah Pemudanya, 1945 Deklarasi Indonesianya. Jadi ternyata anak muda punya peran yang sangat luar biasa, bahkan dalam sejarah sirah nabawiyah sendiri. Datang 75 orang, diantaranya 73 laki-laki, Abu Ayyub ada di situ, dan 2 orang perempuan. Dari 2 suku yang berbeda, Aus dan Khazraj, laki-laki dan perempuan, generasi muda, generasi tua, campur mereka dengan jamaah haji dari orang-orang musyrik. 2 perempuan ini 2 perempuan yang insya Allah kita akan cerita, karena selama ini cerita sahabatnya laki-laki semua. Kita belum cerita sahabiyah. Insya Allah pada waktunya kita akan cerita sahabiyah. Jadi kita sudah membahas Ummul Mukminin, alhamdulillah. Kemudian kita membahas 10 sahabat yang dijamin masuk surga, alhamdulillah. Kita juga cerita Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, kemudian Khalid bin Walid. Malam ini kita cerita Abu Ayyub. Insya Allah kita akan cerita Nusaybah binti Ka'ab. 2 wanita dalam rombongan tadi, satu Nusaybah binti Ka'ab atau yang dikenal dengan Ummu Umarah, yang dalam perang Uhud tangannya sampai berdarah. Insyaallah pada waktunya kita cerita. Satu lagi Asma binti Umair, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Umair di rombongan tadi ketemu dengan Rasulullah SAW.
Singkat cerita, kumpul. Yang hadir di situ 75 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Abu Bakar, di mana Umar berjaga di gunung. Karena ini pertemuan-pertemuan yang sangat sensitif. Kalau bahasa sekarangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyusun kekuatan dengan orang Madinah, dengan orang luar. Kalau orang Mekah tahu, kalau orang Mekah mereka mendengar berita ini, bagaimana Rasulullah menyusun kekuatan dengan orang Madinah, pertemuan bisa kacau. Maka dijaga oleh Abu Bakar, dijaga oleh Umar. Pertemuan hanya Rasulullah dengan Abbas, dibuka oleh Abbas bin Abdul Muttalib sebagai MC-nya, sebagai moderatornya. Singkat cerita, kata orang-orang Ansor, kata orang-orang Madinah tadi, ya Rasulullah, mintalah apa yang kau inginkan dari kami. Kata Rasulullah, saya hanya minta 4 saja. 1, tolong bayangkan kalau kita hadir saat itu. Tolong bayangkan kalau kita jadi Abu Ayyub saat itu. Tolong bayangkan kalau kita saat itu ada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, kata Rasulullah, antubayi'uni ala an tasma' wa tuti'. Kalian siap untuk mendengar dan kalian siap untuk taat. Kalian siap mendengar dan kalian siap untuk taat. 1. Yang kedua, kalian siap untuk mengerahkan semua kemampuan kalian dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. 2. Yang ketiga, kalian siap untuk berinfak di jalan Allah. 3. Yang keempat, kalau seandainya saya diserang, kalau seandainya terjadi apa-apa, tolong lindungi saya seperti kalian melindungi anak dan istri kalian. 1. Dengar dan taat. 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Infak di jalan Allah. Yang keempat, lindungi seperti kalian melindungi anak dan istri. Bahasa lainnya begini: 1. Jadikan saya pemimpin di Madinah. 2. Serahkan uang untuk bangun bersama-sama. 3. Kita kerjasama bareng dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya tugas Nabi saja. 4. Kalau seandainya saya diserang, serahkan nyawa kalian. Bahasa lainnya demikian. Kira-kira kalau kita hadir saat itu, tanda tangan atau tidak? Oke atau tidak? Lanjut atau tidak? Karena ini syarat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa pertanyaan orang-orang Madinah? Kata mereka 1, ya Rasulullah, fama lana in fa'alna dzalik. Kalau kami melakukan yang 4 itu, kalau kami sepakat, kalau kami tanda tangan, kalau ini deal, kami dapat apa? Fama lana in fa'alna dzalik. Karena ini transaksi. Transaksi. Jual beli lah. Bahasa Arabnya jual beli apa? Jual, bay'un. Bay'un, menjual. Tinggal tambah tak marbutoh 1. Bay'un, tak marbutoh, ada transaksi. Kalian mengerjakan yang 4, kami dapat apa ya Rasulullah kalau kami mengerjakan yang 4? Rasulullah hanya menyebut 1 kata, setelah itu titik. Al-jannah, surga, titik. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Cuman surga aja, hanya surga saja yang dijanjikan. Bukan kekuasaan, bukan tahta, bukan kuasa, bukan harta, bukan, titik. Al-jannah, titik. Kalau kita hadir saat itu, kalau jadi Abu Ayyub Al-Ansari saat itu, kira-kira iya atau istikharahullah atau tidak, atau fikir-fikir dulu? Bukan pilihan yang mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka Ansor karena mereka benar-benar Ansor. Kata mereka, siap ya Rasulullah, rabihal bay', ini transaksi yang menguntungkan. Bahasa sekarang tanda tangan deal, materai 6.000 kalau ada materai. Mereka akhirnya siap dengan perjanjian tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, dan sejak saat itu baru Rasulullah mempersilahkan para sahabat silahkan hijrah ke Madinah.
Di antara yang berangkat Mus'ab bin Umair, karena Rasulullah hijrahnya belakangan. Sahabat dulu yang duluan. Kalau Rasulullah hijrahnya duluan, para sahabat nggak akan bisa hijrah. Kenapa? Orang-orang musyrik Mekah pasti bakal bilang begini, Muhammad sudah pergi ke Madinah, kalau begitu sahabatnya pasti bakal nyusul, cegat semuanya, dicegat semuanya. Tapi kalau sahabat duluan, mereka fokusnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, masih ada di Mekah, tenang saja. Masih ada di Mekah, tenang saja. Masih ada di Mekah, tenang saja. Itu sebabnya sahabat dulu, sahabat dulu, sahabat dulu. Rasulullahnya masih tinggal di Mekah. Mus'ab bin Umair, kita tahu beliau jadi duta besar pertama orang Mekah yang diutus ke Madinah mengajarkan Islam di Madinah. Di mana Mus'ab bin Umair tinggal? Di mana Mus'ab bin Umair, atau dengan siapa Rasulullah mempersaudarakan Mus'ab bin Umair? Ini sebelum Rasulullah berangkat, Mus'ab bin Umair diberangkatkan. Di mana Mus'ab bin Umair tinggal? Karena kita sedang membahas Abu Ayyub, insya Allah jawabannya kita sudah tahu. Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak Ibu tolong bayangkan, ini yang sudah berkeluarga lah khususnya. Kata suami ke istrinya, Bu, ada tamu bakal tinggal di rumah kita. Rumah kita sekat jadi 2, setengahnya buat tamu kita tinggal di sebagiannya. Kira-kira mudah tidak untuk mengiyakan? Dan jangan bayangkan rumahnya Abu Ayyub itu rumah yang rumah yang mewah. Ya rumah sederhana pada umumnya zaman dulu. Rumah yang mungkin masjid ini lebih besar daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Mus'ab bin Umair, kata Abu Ayyub ke istrinya, kita akan kedatangan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal selama itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya dibagi 2. Bukan hanya Abu Ayyub, hampir semua para sahabat Ansor ketika kedatangan orang Muhajirin, rumah dibagi jadi 2. Kira-kira mudah tidak untuk meneladani orang-orang Ansor? Pantas rasanya kalau orang Ansor sudah dijanjikan oleh Rasulullah, mereka masih tinggal di dunia, tapi oleh Rasulullah surga. Dengan salamannya saja, dengan dealnya saja, dengan sepakatnya saja, dengan tanda tangannya saja, surga. Jadi kalau kita mengenal al-ashrah al-mubasyarin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, ini 75 orang yang dijamin masuk surga. 75 orang yang dijamin masuk surga. Mereka sudah sepakat dan deal dengan Rasulullah, balasan kalian surga. Maka dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, kita akan sulit menemukan orang-orang Ansor yang menempati posisi. Khalifah yang pertama Abu Bakar, orang Mekah. Khalifah yang kedua Umar, orang Mekah. Khalifah yang ketiga Utsman, orang Mekah. Khalifah yang keempat Ali, orang Mekah. Khalifah yang kelima Al-Hasan, 6 bulan, orang Mekah. Berikutnya Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan orang Mekah, Muawiyah anaknya orang Mekah. Setelah itu Yazid bin Muawiyah, orang Mekah. Terus Daulah Umayyah dipimpin oleh orang Mekah. Selesai Daulah Umayyah, muncul Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, orang Mekah. Lihat komandan-komandan perang, komandan-komandan utama dalam peperangan, mayoritas itu selalu ditempatkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin selalu orang Mekah. Bahasan kita sebelumnya, Abu Ubaidah orang Mekah, Khalid bin Walid orang Mekah. Kira-kira kalau jadi orang Madinah, pribumi tapi yang mengendalikan orang Mekah pendatang. Ini sejauh yang saya ketahui, pendatang yang mengendalikan pribumi, kedatangan pendatang ke tanah orang lain, itu biasanya selalu menimbulkan gejolak. Orang Eropa nemu tanah baru di Amerika, ribut dengan orang Indian. Orang Inggris membuang tapolnya, tahanan politiknya ke Australia, ribut dengan orang aborigin.
Turki dulu ada yang migrasi ke Jerman, rame. Rasanya wallahu a'lam bisawab, saya belum pernah menemukan migrasi pendatang ke satu tanah baru yang tidak menyisakan konflik. Cuman satu dalam sejarah, pendatang yang disambut dengan cinta, muhajirin datang ke Madinah disambut oleh Ansor. Pertanyaannya, apa rahasianya? Rahasianya itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka pendatang dan yang menyambut itu insya Allah akan dipersaudarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hijrahnya karena dunia, yang hijrahnya karena mencari tanah baru, yang hijrahnya hanya karena urusan dunia, karena mencari kekayaan baru, tanah baru dan seterusnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Gesekan, keributan, konflik dan seterusnya. Jadi apa rahasia orang muhajirin begitu disambut, bahkan welcome? Orang Madinah mereka sangat welcome. Silahkan, Rasulullah yang jadi pemimpin komandannya, karena satu, mereka menyambutnya al-jannah. Orientasi jannah sudah selesai. Hampir tidak ada gejolak besar. Bahkan dulu pernah kita cerita saat khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW meninggal. Kemudian saat meninggal, orang-orang Ansor mereka meeting. Kata mereka, harus ada pemimpin nih sebelum Rasulullah SAW dikuburkan. Madinah harus ada pemimpinnya. Sampai akhirnya kata orang Ansor, ya sudah, karena kita pribumi, tuan rumah, maka pemimpinnya dari kita. Meeting ini nyampai ke telinga ke Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengajak Umar, mengajak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, diajak ke Saqifah Bani Sa'idah. Sampai akhirnya singkat cerita, kata Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan itu dari Quraisy, dari Mekah. Dan orang-orang Madinah mereka menerima. Awalnya negosiasi ya sudah, dari Ansor satu pemimpin, dari Muhajirin satu pemimpin, masing-masing punya pemimpin. Kata Abu Bakar, nggak mungkin seperti itu, pemimpinnya harus satu. Singkat cerita, orang Madinah bisa menerima argumentasi Abu Bakar. Orang Madinah mereka bisa dengan mudah menerima, mereka pribumi tapi dipimpin oleh orang Mekah. Apa rahasianya? Rahasianya, yang hijrahnya karena Allah, yang menyambutnya pengen dapat surga, insya Allah aman. Kalau datangnya mencari sumber daya alam, yang menyambutnya juga mereka belum bisa menikmati sumber daya alamnya, ribut pasti. Ribut. Ala kulli hal, Abu Ayyub Al-Ansari menyambut Mus'ab bin Umair tinggal, dan ini luar biasa. Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub pasangan yang luar biasa serasi dalam kebaikan. Nggak ada ceritanya, sejauh yang saya ketahui, nggak ada ceritanya Ummu Ayyub misalkan komplain ke Abu Ayyub, Pak, serepotlah Mus'ab bin Umair di imah wae teh, misal. Wala kalimat seperti ini terucap dari Ummu Ayyub. Dengan senang hati Ummu Ayyub menyambut Mus'ab bin Umair, sama seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Keluarga yang luar biasa, keluarga yang mudah-mudahan bisa jadi teladan bagi kita semua. Suaminya soleh, istrinya solehah. Suaminya rajin, istrinya rajin. Suaminya taat, istrinya juga taat. Suaminya memuliakan tamu, istrinya memuliakan tamu. Kalau di Al-Quran, suami istri yang seperti ini biasanya disebut, apa istilahnya? Pernah kita bahas? Biasanya disebut zauj. Biasanya kalau suami istri dalam kondisi yang kompak, di Al-Quran biasanya disebut dengan sebutan zauj. Tapi kalau tidak kompak, biasanya disebut dengan sebutan imro'ah. Atau kompak, tapi kompaknya dalam kebatilan, disebutnya pasti imro'ah. Contoh, istrinya Nabi Adam disebutnya zauj. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Anta wa zaujuka. Istrinya Nabi Adam disebut zauj. Istrinya Nabi Muhammad SAW
An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi mereka. Azwaj itu bentuk jamak dari zauj. Istrinya Nabi Nuh, daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Teruskan yang hafal. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ini Nabi Adam, istrinya disebut zauj. Ini Nabi Muhammad, istrinya disebut zauj. Ini Nabi Nuh, ini Nabi Lut. Kenapa istrinya tidak disebut zauj? Padahal sama-sama istri Nabi. Kenapa disebutnya imra'ah? Oh, mungkin karena istrinya nggak solehah. Ada yang istrinya solehah, suaminya nggak soleh, tapi disebutnya juga imra'ah. Di ayat berikutnya, istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Istrinya Nabi Adam zauj, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zauj. Istrinya Nabi Nuh imra'ah, istrinya Nabi Lut imra'ah. Istrinya Abu Lahab zauj atau imra'ah, ini kompak, tapi kompaknya dalam kebatilan. Abu Lahabnya tukang menghina Nabi, istrinya tukang memikul kayu bakar, hammalatal hatab, kompor, provokator. Jadi kalau misalkan ada yang tersinggung, dipanas-panasannya si emang si Bu eta mah kitu terus. Hammalatal hatab, tukang pengangkut kayu bakar, terus memprovokasi. Suaminya begitu, istrinya demikian, sama kompak di dunia sampai ke neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi wa imra'atuhu. Jadi kalau sudah kompak dalam kebaikan, Allah biasanya menyebut dengan sebutan zauj. Mudah-mudahan pasangan kita juga pasangan yang zauj. Rabbana hablana min azwajina. Dan kalau sudah jadi zauj, insyaallah sakinah, mawaddah, rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Kalau sudah jadi zauj, insyaallah taskunu ilaiha, ada mawaddah, ada rahmah. Tapi kalau seandainya suaminya pengen taat, istrinya nggak mendukung, rasanya susah untuk sakinah. Suaminya pengen soleh, istrinya nggak mendukung, rasanya susah muncul mawaddah. Suaminya pengen suaminya pengen menghafal Al-Quran, pengen ibadah, pengen soleh, pengen membantu dan seterusnya, pasangannya nggak mendukung, rasanya susah untuk lahir rahmat, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau suami istri sudah jadi zauj, dan itu ada di sosok Abu Ayyub Al-Ansari, bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana diabadikannya? Oke, setelah sholat isya kita cerita, itu mah jauh keneh. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dua pasangan ini, suami istri ini, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang kompak, suaminya soleh, istrinya solehah, dan anak-anaknya soleh-solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Singkat cerita, setelah para sahabat semuanya berhijrah, tibalah waktunya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Berangkat Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tidak langsung ke Madinah, tidak langsung ke Yathrib, tapi beliau singgah dulu di Quba. Orang Madinah, mereka dapat kabar kalau Rasulullah SAW sudah hijrah. Biasanya perjalanan dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu sekitar 10 hari lah dulu. Kalau sekarang ya 2 jam naik kereta, insya Allah bisa sampai. Dulu 10 hari. Setelah hari ke-10, orang Madinah itu mereka keluar kota, keluar rumah, mereka berbaris nunggu, sudah datang belum, sudah datang belum, sampai panas sudah semakin menyengat, mereka pulang lagi ke rumah. Hari ke-11, sudah datang belum, sudah datang belum, masih belum datang juga, mereka pulang lagi ke rumah. Hari ke-12, Rasulullah masih belum datang juga. Hari ke-13, kok Rasulullah nggak datang-datang? Karena Rasulullah pakai jalan yang berbeda,
muter-muter, tidak seperti jalan yang biasa dipakai oleh orang-orang pada umumnya. Makanya beliau punya guide namanya Abdullah bin Uraiqid, dan beliau itu nggak langsung ke Yathrib, tapi beliau singgah dulu di daerah namanya Quba. Beliau singgah di daerah namanya Quba. Tinggal Rasulullah sampai ke Quba itu hari Jumat, tinggal beliau di sana, kemudian membangun masjid. Hari Senin baru beliau masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sebabnya Senin itu hari lahirnya Nabi, Senin itu hari diangkatnya menjadi Nabi, Senin itu hari tibanya Nabi di Madinah. Jadi jangan membenci hari Senin. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Yahudi yang pertama kali melihat Rasulullah itu orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi pun mereka penasaran, mana sih yang katanya ngaku jadi Nabi. Yang pertama melihat orang Yahudi, kata orang Yahudi, ya ibnal Qilah, wahai keturunannya Qilah, kakeknya Aus dan Khazraj. Ya ibnal Qilah, hadza jaddukum, ini orang yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Akhirnya semua orang keluar rumah dan mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan Abu Bakar dari Quba datang ke Madinah. Orang Madinah, punten, siapa yang tahu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hanya 75. Sisanya tahu nama, sering dengar nama, tapi yang mana wajahnya mereka tidak tahu. Jadi sampai akhirnya banyak orang Madinah itu yang salah megang. Ontanya Abu Bakar dipegang. Ontanya Abu Bakar dipegang oleh orang Madinah. Tolong bayangkan kalau kita jadi Abu Bakar, ini guru kita, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang-orang malah pegang onta kita. Harusnya pegang ontanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bakal seperti apa? Atau seperti apa caranya supaya kita ngasih tahu ke orang-orang yang Rasulullah mah ini nih, bukan saya. Luar biasa cita rasanya Abu Bakar yang luar biasa. Abu Bakar nggak bilang begini, lain saya, bukan saya. Iya Rasulullah mah. Tapi cukup dengan melepas jubahnya, Abu Bakar kemudian melindungi Rasulullah dengan jubahnya, ditutup jubahnya. Orang akhirnya paham, oh tinggalkan Abu Bakar, semuanya berebut dengan ontaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah bicara, karena kalau bicara mungkin bukan saya Rasulullah, ini Rasulullah, kurang elegan. Hanya dengan melepas jubah menutupi Rasulullah, orang sudah paham, oh yang Rasulullah yang ini. Akhirnya semua rebutan, ya Rasulullah, sini ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah. Semuanya rebutan. Rasulullah pegang tali onta, semuanya merebut, ya Rasulullah, kadieu ya Rasulullah, sini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, da'u, biarkan, fa innaha ma'murah. Rasulullah lepaskan tali ontanya, kata Rasulullah, biarkan, onta ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onta sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menggerakkan ontaknya, turun di rumah satu sahabat, mungkin sahabat-sahabat yang lain merasa, kenapa ya Rasulullah ke sahabat si fulan? Kenapa ya Rasulullah ke sahabat si fulan? Jadi Rasulullah membiarkan. Semuanya dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah ingin semuanya itu menyerahkan semuanya ke Allah. Biarkan onta yang memilih. Tapi bukan ontanya sebetulnya, Allah yang memerintahkan onta tadi. Da'uha fa innaha ma'mura. Biarkan, terserah onta. Karena onta bisa bergerak sendiri, ya kalau kita naik motor, da'uha. Kita lagi naik mobil, Ustaz, kadia di rumah, beda. Lain ceritanya, kendaraannya beda. Da'uha fa innaha ma'mura. Orang-orang akhirnya kalau onta Rasulullah lewat ke rumah si fulan, aduh, mudah-mudahan di rumah saya, sampai ontanya terus berjalan di kota Yathrib saat itu. Tolong bayangkan kalau saat itu kita jadi orang Madinah, kira-kira harapan kita sebesar apa? Ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah di rumah saya, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah singgah di rumah saya. Orang Madinah mereka baru pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan sukacita. Bahkan di riwayat diceritakan mereka saking senangnya bersyair, Tola'al badru alaina. Kira-kira seperti apa pertemuan pertama kita nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bakal kita ketemu Rasulullah, insya Allah. Di mana pertemuan pertama kali?
di telaga, insya Allah. Kita bisa merasakan seperti apa sih orang Madinah yang anu mana sih Rasulullah teh, yang mana sih Rasulullah itu. Abu Bakar menutupi, oh yang itu yang Rasulullah teh, oh itu Rasulullah. Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam, kepo juga sama, penasaran yang mana sih yang aku jadi nabi itu. Sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, sudah menyiapkan ciri-ciri nabi dari Alkitab, karena ciri nabi itu sudah lengkap semuanya di dalam Alkitab, dalam Taurat, dalam Injil. Sampai kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang sudah kami berikan Alkitab itu mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ciri-cirinya lengkap. Punten, jangankan ciri Nabi Muhammad, ciri sahabatnya juga lengkap. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di Injil, akhir surat Al-Fatah. Sahabatnya saja cirinya ada di Taurat dan Injil, apalagi ciri Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam datang mau melihat. Abdullah bin Salam saat melihat, kata Abdullah bin Salam, hadza laisa biwajhin kadzdzab. Wajah yang seperti ini bukan wajah pendusta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Jarang-jarang Yahudi masuk Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Yang paling sering banyak masuk Islam ya Nasrani di antaranya. Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam melihat wajahnya, hadza laisa biwajhin kadzdzab. Kira-kira seperti apa feel kita nanti saat melihat wajah Rasulullah SAW? Kan kita penasaran nanti tadi padang mahsyar, seperti yang Rasulullah sampaikan, orang-orang lari ke Nabi Adam. Nabi Adam, ayo dong minta syafaat ke Allah supaya hisab dimulai. Kata Nabi Adam, jangan ke saya, itu ke Nuh. Ngabring kita kena. Ngabring itu apa? Berbondong-bondong berbondong-bondong kita datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, jangan minta ke saya, ke Nabi Musa. Ke Nabi Ibrahim, datang kita ke Nabi Ibrahim, jangan ke saya. Ke Nabi Musa, datang ke Nabi Musa, jangan ke saya. Ke Nabi Isa, kata Nabi Isa, jangan ke saya. Ke Rasulullah, yang mana Rasulullah? Di situ kita mudah-mudahan melihat pertama kali, meskipun banyak orangnya, setidaknya kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW saat itu di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dinanti-nanti oleh Rasulullah di telaga. Setelah kita lewat ke Siratal Mustaqim, dipanggil oleh Rasulullah, sini, 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 minum dari tangan saya. Disuapi oleh Rasulullah SAW dari telaganya, yang kalau kita minum, kita langsung datang dari dekat, dipanggil oleh Rasulullah, sini, 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 minum. Saat itu kita akan melihat wajahnya Rasulullah SAW. Orang Madinah, mereka menyambut Rasulullah, ya Rasulullah, di sini ya Rasulullah, ya Rasulullah, rumah kami ya Rasulullah, bagus ya Rasulullah, dan seterusnya. Kata Rasulullah, da'uha fa innaha ma'murah. Onta Rasulullah namanya Qaswa, ontanya berjalan, semuanya mengikuti. Kebayang lah ya oleh kita, diikuti semuanya, ngabring semuanya, berbondong-bondong di belakang Rasulullah. Sampai akhirnya onta Rasulullah itu duduk di halaman kosong. Dan Rasulullah nggak langsung turun. Rasulullah berhenti sebentar, duduk lagi, sampai akhirnya ontanya berdiri lagi, jalan lagi, ngabring lagi, berbondong-bondong lagi, muter ontanya, datang ke tempat yang tadi, duduk. Untuk yang kedua kalinya onta diduduk di tempat yang sama, di lapang yang sama, dan lapang itulah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Jadi ternyata yang memilih Masjid Nabawi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah menyerahkan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini, karena onta ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis di samping tanah lapang tadi ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita akan cerita lagi sekarang bagaimana Abu Ayyub menjadi tuan rumah Rasulullah SAW. Mus'abnya kemana? Mus'abnya sudah beda lagi, sudah pindah lagi Mus'ab.
karena sudah 2 tahun, sudah 2 tahun. Jadi Mus'ab sudah punya tempat tinggal yang baru, dan kini tuan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tamunya Rasulullah, dan tuan rumahnya Abu Ayyub. Pertanyaannya, seandainya Rasulullah ada di rumah kita, seandainya kita dikunjungi Rasulullah, seperti apa kita akan memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah setelah sholat isya kita akan teruskan ceritanya. Cerita Abu Ayyub jadi tuan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali kisah Khalid Abu Ayyub Al-Ansari. Saya kira nama kunyahnya lebih dikenal daripada nama aslinya. Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Ayyub, dan semua sahabat mereka sudah harap-harap cemas. Mudah-mudahan untanya Rasulullah berhenti di depan rumah mereka. Tapi ternyata 2 kali qaswa untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk istirahat di tempat yang sama. Melihat unta Rasulullah duduk di tempat yang sama, Abu Ayyub langsung minta izin mengambil barang-barangnya, langsung dibawa ke rumah. Entah khawatir berdiri lagi untanya. Barangnya sudah ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kebahagiaan seperti apa rumah yang di dalamnya ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, tapi suasana kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita hidupkan. Ada satu ayat yang ayat ini bukan hanya untuk sahabat, tapi ayat ini juga insya Allah bisa berlaku untuk kita. Di surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman, tapi ayat ini menyebut ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk para sahabat saja, atau juga berlaku untuk kita? Berlaku untuk kita insya Allah, tapi bukan dengan fisiknya tentu, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan sunnahnya kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Rasa-rasanya kalau kita sudah berkumpul di masjid cerita tentang Rasulullah, rasa-rasanya seperti ada Rasulullah di tengah kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Tapi sekali lagi tolong jangan bayangkan seperti apartemen yang menjulang tinggi. Rumah biasa, rumah sederhana. Ada dua lantai. Kira-kira kalau kita jadi tuan rumah, di mana kita akan menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di atas atau di bawah? Seperti itulah pilihan Abu Ayyub. Ya Rasulullah, engkau silahkan di atas, biar kami yang di bawah. Rasa yang dimiliki oleh Abu Ayyub, etika yang dimiliki oleh Abu Ayyub, rasanya nggak enak kalau Rasulullah ada di bawah, sementara kaki kita itu ada di atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, silakan kau di atas, biar kami yang di bawah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak Abu Ayyub, Anda yang di atas, saya yang di bawah. Enggak ya Rasulullah, engkau yang di atas, Anda yang di atas. Abu Ayyub mendahulukan adab, tapi Rasulullah meminta kepada Abu Ayyub yang di atas, karena ada satu alasan. Abu Ayyub, saya ini banyak dikunjungi tamu, khawatir kalau saya di atas tamu bolak-balik, tuan rumah nggak nyaman, jadi lebih baik saya yang di bawah, engkau di atas. Kalau banyak tamu, insya Allah nggak akan mengganggu tuan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub. Tebak kira-kira berapa hari?
7. Ada lagi? Nggak apa-apa, salah, tinggal ditipek lah. Berapa hari Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub? 3 hari. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kira-kira tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. 7 bulan Rasulullah SAW tinggal bersama dengan Abu Ayyub. Tapi Abu Ayyub nggak pernah sama sekali merasakan keberatan. Ya kita bisa bayangkan, ada istilah dalam bahasa Sunda, tamu itu dalam bahasa Sunda mah semah. Tamu bahasa Sundanya semah. Apa itu semah? Katanya sebagian orang semah itu singkatan ngahesekeun nu boga imah. Tapi karena tamunya Rasulullah SAW, justru semua orang itu pengen, ya Rasulullah, indana ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah. 7 bulan Abu Ayyub katamuan ku Rasulullah, nggak pernah merasakan beban. Justru Abu Ayyub di awal-awal itu tadi, ya Rasulullah di atas, enggak, saya ya Rasulullah di atas, enggak, di bawah. Karena Rasulullahnya sudah memerintahkan Abu Ayyub, saya sering kedatangan tamu supaya enggak mengganggu, saya di bawah. Baik ya Rasulullah, kalau begitu. Rasulullah di bawah, Abu Ayyub di atas. Malam pertama Rasulullah bertamu di rumah Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, malam itu nggak bisa tidur. Kenapa? Rasanya nggak enak kita di atas Rasulullah SAW. Sampai kata Abu Ayyub, kami naik ke lantai atas, itu kami berusaha jalan di pinggir dinding, jangan sampai kaki kami menginjak kepalanya Rasulullah SAW. Adab yang begitu luar biasa ke Rasulullah SAW, etika yang begitu tinggi ke Rasulullah SAW. Padahal satu, Rasulullah yang sudah nyuruh di atas. Yang kedua, saya kira juga dalam hukum fikih itu tidak ada kalimat atau tidak ada hukum dosa. Kalau seandainya misal karena orang tua kita itu sudah sepuh, kalau harus naik di atas tangga, kalau harus naik ke atas tangga itu mereka nggak kuat, misalkan, saya kira wallahu alam bisawab, kalau bicara hukumnya tidak ada kalimat haram kalau anak di lantai 2 misalkan, sementara orang tua di lantai bawah. Atau misalkan di apartemen dibuat peraturan, pokoknya senior semuanya di lantai 60 sementara yang junior semuanya di lantai bawah misalkan. Kan akan lebih memudahkan kalau seandainya yang senior, untuk memudahkan supaya mereka nggak usah naik tangga di bawah. Tapi karena adabnya yang begitu luar biasa, kata Abu Ayyub, saya nggak bisa tidur malam itu, jalan juga selalu di pinggir, khawatir nginjak Rasulullah, khawatir ada wahyu turun, kita itu jadi penghalang antara langit dengan Rasulullah SAW. Enggak, kalau ya sampai akhirnya lewat ke Abu Ayyub dulu, enggak, yang pasti nggak akan salah, namanya wahyu nggak akan salah. Cuman rasanya kok nggak enak kalau kita itu jadi penghalang antara langit dengan Rasulullah SAW. Malam pertama Abu Ayyub nggak bisa tidur. Kata Ummu Ayyub, Bapak, sudahlah besok ngomong lagi ke Rasulullah. Kenapa? Rasanya nggak enak kalau kita di atas. Ya sudah, besok kita ngomong ke Rasulullah. Besoknya datang Abu Ayyub, ya Rasulullah, di luhur ya Rasulullah. Nggak, saya di bawah ya Rasulullah, di atas. Masih belum berhasil. Sampai kata Abu Ayyub, tiba musim dingin, datang musim dingin, dan selalu Abu Ayyub ke atas itu jalannya pelan-pelan. Sekali lagi, ini bicaranya bukan bicara halal haram, bicaranya bukan bicara dosa atau tidak dosa, tapi bicara adab dan cinta. Seandainya Abu Ayyub juga jalan di atas lantai, itu karena Rasulullah yang memerintahkan, nggak apa-apa. Tapi karena cinta dan adabnya, pinggir tidurnya, istrinya di sebelah sini, suaminya di sebelah sana, demi Rasulullah yang ada di bawah. Sampai akhirnya kata Abu Ayyub, datang musim dingin, dan di lantai atas Abu Ayyub itu punya apa, kalau bahasa kita itu tempat air, jirigen, tempat minum air, kesenggol,
jatuh, basah kemana-mana. Kata Abu Ayyub, saat itu kami hanya punya satu selimut, satu-satunya selimut yang melindungi kami di musim dingin untuk di atas. Ini lantai becek, kalau nggak segera dibersihkan khawatir ngerembes ke bawah, kena ke Rasulullah. Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub langsung narik selimut, langsung mengeringkan air itu dengan selimut tadi. Dan Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub malam itu kedinginan demi air supaya nggak netes ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih prioritas dari diri orang beriman sekalipun. Itu nanawan katirisan daripada ngecelak air ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai kata istrinya, "Pak, bilanglah ke Rasulullah, Rasulullah di atas." Besoknya datang lagi ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, di atas ya Rasulullah." Diceritakan oleh Abu Ayyub selama ini, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi, setelah lama itu berhari-hari, Abu Ayyub nego lagi, lobby lagi, karena tadi adab dan cintanya ke Rasulullah yang nggak enak di atas Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, ya sudah, Rasulullah yang di atas, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub yang di bawah. Kata Abu Ayyub, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena alhamdulillah karena nyaman. Alhamdulillah, memang ini yang sudah seharusnya. Beliau di atas kami, kami yang di bawah, kami yang di bawah beliau. Meskipun tamu itu akhirnya bolak-balik, tapi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub lebih merasa nyaman seperti itu. Yang penting Rasulullah ada di atas mereka. Kecintaan Abu Ayyub ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Dan ya, susah rasanya kita menemukan orang yang mencintai orang seperti sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalimat orang-orang musyrik Mekah, kalimatnya Mughirah, kepala suku orang Taif, saat mereka datang ke Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Jadi Mughirah kepala suku Taif diutus oleh orang Mekah untuk berunding dalam perjanjian Hudaybiyah. Kata Mughirah, Rasulullah ceritanya mau sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu, dan para sahabat itu mereka rebutan air wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang disampaikan ke orang Mekah, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking cintanya sampai air bekas minumnya Rasulullah, air wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperebutkan oleh para sahabat. Sampai tadi Abu Ayyub, ya Rasulullah di atas, ya Rasulullah di atas. Rasulullah pindah ke atas. Mereka, Ummu Ayyub di bawah, tamu bolak-balik nggak masalah. Ummu Ayyub ada tamu yang datang, oke. Pakai hijab dulu, tamunya naik dulu, ketemu Rasulullah, bolak-balik. Saya kira ini cukup merepotkan. Kalau misalkan di rumah biasanya bebas pakai, kalau di lantai atas bebas, privasinya mungkin lebih terjaga di lantai atas. Tapi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub lebih merasa nyaman, meskipun mungkin privasinya nggak seperti di lantai atas. Cinta mengalahkan segala-galanya. Dengan cinta Abu Ayyub dan Ummu Ayyub bisa berkorban. Kalau nggak ada cinta, nggak mungkin bisa berkorban. Yang bisa berkorban itu yang punya rasa cinta. Besarnya pengorbanan akan diukur dengan besarnya cinta. Makin besar berkorban itu karena besar rasa cinta. Maka tinggal diukur seberapa besar pengorbanan kita, karena mungkin Allah juga tahu sebesar itulah rasa cinta seseorang. Ala kulli hal, kebiasaan Abu Ayyub, karena di lantai bawah Abu Ayyub masak kemudian menyuguhkan makanan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Abu Ayyub dan Ummu Ayyub makan, disuguhkan pertama ke Rasulullah dulu. 7 bulan, bayangkan, 7 bulan
ketempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masak, ya Rasulullah, kami sudah masak ya Rasulullah, silahkan kau cicipi dulu. Rasulullah duluan, setelah Rasulullah, baru setelah itu Abu Ayyub. Dan Abu Ayyub itu makan selalu mencari tempat di mana bekas Rasulullah makan. Dilihat, oh di sini Rasulullah makan, di situ. Kalau bahasa kitanya apa ini? Ngalap berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah makan, di situ Abu Ayyub makan. Meskipun kalau dimanapun Abu Ayyub makan, itu insya Allah sama. Tapi karena kecintaan ke Rasulullah, di sini Rasulullah tadi makan. Dicari bekas tangannya Rasulullah, di sini Rasulullah makan, di situ Abu Ayyub melanjutkan. Minum juga seperti itu. Di mana Rasulullah minum, di situ Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ikutan minum. Singkat cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah istri Siti Saudah sudah datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Siti Fatimah juga sudah datang. Rasulullah punya rumah baru. Setelah 7 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah yang baru. Tapi kebiasaan Abu Ayyub ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ditinggalkan, karena Abu Ayyub yakin, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai itu yang continue walaupun sedikit. Amal besar Allah cinta, amal gede Allah suka, sedekah besar Allah suka, tapi yang lebih Allah suka yang continue. Dulu saya penasaran dengan hadis ini. Hadisnya saya kira insya Allah kita sudah hafal ya. Fa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue walaupun sedikit. Dulu saya penasaran, nanya ke seorang dosen, Syekh, kenapa sih ada wa in qalla? Kenapa ada koma wa in qalla? Walaupun sedikit. Rasa-rasanya kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di kalimat sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue. Titik. Mau besar mau kecil asal continue Allah suka. Tapi kenapa ada tambahan walaupun sedikit? Ini jawaban dari seorang dosen. Kata beliau begini, sekali lagi ini bukan hadis, hanya sekedar penjelasan dari seorang guru, dan rasa-rasanya itu yang saya temukan, itu yang kita rasakan, dan itu yang mungkin kenapa hikmahnya Rasulullah mengucapkan kalimat wa in qalla. Karena biasanya yang mudah continue, karena biasanya yang gampang konsisten, karena biasanya yang gampang untuk dawam, mayeng, terus menerus, konsisten, istiqomah, amal yang menurut kita sedikit, gampang, sepele, remeh, babari, mudah. Tapi kalau amal yang berat, yang gede, bisa kita kerjakan, tapi kadang susah untuk kita pertahankan. Wa in qalla, maka jangan pernah meremehkan amal meskipun sedikit, karena biasanya yang sedikit itulah yang gampang diistiqomahkan. Misal gaji kita seberapa? Sebutlah misalkan 7 koma. Ya, bukan tanggal 7 sudah koma. 7, sekian juta lah misal. Bisa dengan gaji 7 koma kita sodakoh dengan jumlah 7 juta. Bisa. Sisanya 500.000 untuk kebutuhan harian. Bisa insya Allah. Tapi pertanyaannya, bisa berapa kali? Bisa berapa kali? Mungkin bulan pertama bismillah, bulan kedua bismillah, bulan ketiga akhirlah libur heula, bulan keempat libur heula. Kadang yang misalkan penghasilan 7 koma, saya mau infak 100.000, tapi itu 100.000 teh sudah dari tahun 99 sampai ke tahun 2099 misalnya teh. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, betul juga. Ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang kecil, yang sepele, yang remeh, yang gampang, yang mudah
itu biasanya yang konsisten, yang mudah, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita punya satu amal, meskipun kecil, teruskan. Lebih baik kecil terus-terusan daripada gede sesekali, meskipun yang ideal tetap gede dan terus-terusan. Ini beratnya 600 mili, sekitar 600 gram. Enteng tidak? Enteng insya Allah. Tapi punten, kalau pegang 1 jam, pegel tidak? Siapa yang pegel? Yang megang. 600 gram, pegel. 2 jam, pegel tidak? Pertanyaannya, beratnya nambah tidak? Pegelnya nambah tidak? Kenapa beratnya sama tapi pegelnya nambah? Karena durasi. Berat yang sama, kalau ngangkatnya lama, itu makin berat. Yang berat itu bukan mengangkat beban, yang berat itu bertahan lama dalam memikul beban. Nah, jadikan kuota. Di kuota. Yang berat itu bukan melaksanakan satu amalan, yang berat itu bertahan lama dalam menjaga dan mempertahankan amalan. Kalau kita carinya nafas yang panjang, nafas yang panjang sesuaikan dengan batas kemampuan. Tapi kalau kita carinya yang gede, ya itu malah yang cerita, mangga. Tapi yang paling Allah cintai itu yang kontinu. Kalau saya ngangkat ini, saya bisa tahan 1 jam, 1,5 jam sudah rada ngegeter. Tapi kalau saya ngangkat mimbar, berarti yang kita ngangkat meja misalkan, ini bisa 1,5 jam. Ngangkat meja ya 20 menit lah kurang lebih. Makin berat beban, makin pendek durasi kita mempertahankan. Makin berat beban, makin pendek durasi kita mempertahankan. Memang orang yang paling hebat, bebannya berat tapi bisa bertahan. Tapi kadang nggak semua orang bisa begitu. Kalau harus milih ini, gede tapi sesekali, cuman sesekali mengerjakan amalannya, atau kecil tapi terus-terusan. Rasa-rasanya yang paling mudah untuk diistiqomahkan